situ aja mandinya di sini ya. Udah ibu-ibu bapak-bapak, untuk proses pengkafaran udah paham semua? Ada yang nanya? Sebelum kita lanjutkan proses pemandian, sebenarnya memang urutannya pemandian dulu baru pengkafaran, gitu. Karena memang tadi permintaannya dia sekaligus ya, jadi nggak bolak-balik. Kalau misalnya ada luka lubang gitu, ini plester atau dia? ya bagus. Jadi saya udah pernah menemuin yang kayak gitu Pak. Jadi ada jenazah, beliau itu pulang dari rumah sakit karena ya Allah lah, saya juga nggak tahu sakitnya apa. Ketika kita miringin, pasang badan belum mandiin, kita miringin, ternyata darah keluar dari hidung, dari sini keluar semua darah. Sampai wah kita akarin, udah terus kita tekan kering, ternyata lama, nggak keluar lama. Akhirnya disumbat, ditutup dengan tadi kapas tadi. Jadi tentu kita keringin dulu, kita keluarin dulu. Setelah lama kita keringin, baru kita tutup dengan kapas. Gitu. Karena kalau nungguin nggak kelar, ditutup dengan kapas. Seandainya ada luka, ada hidung keluar darah atau mana, tutup dengan kapas. Gitu ya. Ada luka? Bau? Iya, pakai pen atau apa ya? Cuma sunnahnya itu memang diambil. Tapi kalau memang menyakiti mayit, nggak usah juga apa-apa. Kadang ada yang pakai pen ya, nggak apa nggak ya, nggak apa-apa. Masa harus bawa rumah sakit dan operasi. Contoh dengan apa? Gigi emas, gigi palsu. Ya, ada teman saya sampai dipangkalin, sampai ngapain mungkin harus diangkat. Dan hal gigi emas dan keluarganya masih ada akalnya. Selama yang membawa najis. Kalau misalnya darahnya kan salibnya terus nih, darahnya ada terus nih, kita sumbat. Nah itu kalau tambahin dengan kayak perlahan atau yang pesan yang lebar itu boleh kan? Karena kalau itu kan kain kapan kan ada sedikit aja langsung distribusi. Iya, langsung nyebar ya. Ya, makanya seandainya dari hidung, dari telinga itu keluar darah, dikeluarin dulu, ditahan yang lama, sekiranya darah-darahnya sedikit, ditutup baru. Jadi nutupnya setelah udah kita apa ya? Kita keluarin, kita kuras bahasanya. Jangan belum kita kuras langsung kita tutup, keluar lagi. Yang repotnya ketika udah rapi, dia keluar. Kalau di kain kapan darahnya dibuat dulu, dibuat. Saya udah pernah sampai 2 kali mandiin. Jadi mandi pertama karena pulang dari rumah sakit langsung dimandiin, sunahnya buru-buru dimandiin, dia nggak tahu di mulutnya sudah dipasang selang, pasang selang. Ketika dimandiin terus dikapani, tapi darahnya keluar. Sampai apa ya? Dari perut itu keluar darah. Pagi kainnya warna putih jadi berubah jadi merah itu. Kita mandiin lagi. Sebenarnya kalau cuma sedikit, iya, kalau diganti kapan bayar ambil juga 2 hari tuh. Kemarin ada kejadian, jadi meninggal jatuh dari pohon, kepalanya pecah, tapi nggak. Jadi begitu dimandi itu keluar darah terus. Akhirnya dibungkus pakai nanti dibungkus pakai plastik gitu. Iya. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jangan sampai darahnya itu keluar ya. Nggak apa-apa. Dibungkus seperti itu. Karena apa? Darahnya jangan sampai keluar. Khawatir ninggalin fitnah. Ya, tahu sendiri orang kita ya. Bahkan saya pernah ketika turun, dan memang saya kalau selesai mandi
turun juga saya. Turun. Ada saya di telepon suruh turun ke dalam jalan perempuan. Begitu saya turun, ternyata ada luka Pak di sini. Iya. Begitu saya pegang masih darah. Akhirnya saya ambil, di situ saya bersihin di dalam yang lahan, saya bersihin, saya sumpel pakai kapas, kayak gitu ya. Jadi jangan di kita maksudnya sesuatu yang mudah dan kita bersulit. Ada lagi ya. Selanjutnya kita praktek bagaimana memandikan jenazah. Jenazah laki-laki tentunya dimandikan oleh laki-laki kecuali istrinya tadi sudah diterangkan. Tapi yang lebih afdolnya jenazah itu adalah yang memandikan adalah orang yang diwasiatkan oleh mayit. Karena ada mayit seadanya berwasiat, nanti saya kalau meninggal dimandiin sama si anu. Karena praktek pemandian mayit itu nggak semudah nggak semudah yang kita bayangkan. Bukan hanya sekedar mandi bubur, bukan. Saya sering lihat di beberapa petugas pemandian jenazah itu ketika mandiin udah asal aja seperti mandi. Di dalam kitab-kitab fikih menjelaskan bahwasanya syarat mandi wajib itu ada berapa? Syarat mandi wajib itu ada 6. 3 khusus buat perempuan, 3 lagi buat laki-laki dan perempuan. Yang khusus buat perempuan yang pertama yaitu haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah atau melahirkan. Ini nggak bakal bisa laki-laki ya. Ada laki-laki yang haid, nggak ada. Itu khusus buat perempuan, 3 itu buat perempuan. Kemudian 3 lagi buat laki-laki dan perempuan. Apa? Khurujul mani. Ya, terus berhubungan pada masuknya safa ke tadi. Yang terakhir yang keenam adalah mati. Maka sunnahnya kita ketika memandikan mayit sama dengan kita mandi wajib. Ibu udah pernah mandi wajib? Nah, bapak udah pernah mandi wajib? Sudah. Nah, bagaimana Pak? Karena sama ini Pak, mandiin ini sama dengan mandi kita wajib. Ayo saya tanya bagaimana Pak? Nah, kebanyakan orang ketika mandiin mayat itu asal Pak. Mandi, siber udah. Gayung ini sebenarnya udah bagian kedua dalam memandikan. Mandi yang pertama itu kita gunakan pakai selang. Maksudnya apa? Agar air yang setelah mandi itu nggak jatuh ke. Nih seandainya ini bak ya, bak di bawah kan bak ya. Ini gayung, kita ciduk jatuh. Air dari mandi ini jatuh ke bak. Kan air yang jatuh itu jadi air mustahmal. Nggak boleh digunakan buat bersuci kecuali mandi yang ubah. Jadi basuhan setelahnya nggak apa-apa. Maka bagaimana caranya agar mandinya itu sempurna? Karena kita mengantarkan mayat agar dia menghadap Allah dalam keadaan suci. Pernah kan dengar ceritanya ada seorang yang namanya Nasuha. Beliau itu tukang ambil kain kapan ya? Ya, pernah dengar nggak? Ustaz tahu udah sering baca kitabnya. Jadi begitu dia ngambil kain kapan ada mayat perempuan baru 19 tahun. Begitu dikuburin sorenya diambil dia malamnya. Niat mengambil kain kapan begitu dibuka, masya Allah cakep banget, tergoda dia. Akhirnya dia cipat itu di dalam kuburan. Tapi emang ini keadaan ya kata ceritanya. Jadi selesai dia kelar, mayat itu bangun. Kata tega katanya. Bukan tega, ibu ketawa baik. Tega membiarkan saya menghadap Allah dalam keadaan punya hadas besar. Artinya kalau kita mandiin mayit benar-benar bersih, dia itu nggak punya hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas kecilnya kapan? Nanti kita wuduin.
Adas besarnya bagaimana? Caranya mandi wajib. Syarat rukun mandi wajib ada berapa? Ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan, bukan tubuh. Sama apa ya? Jadi rukunnya yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Jangan disabunin dulu. Sama ini ibu bapak kalau mandi wajib jangan langsung pakai sabun ya. Hah? Air dulu diratain semua, niat, terus air diratain semua. Baru kalau udah kelar semua rata, baru dah mau pakai sampo ya, pakai sabun. Silakan. Jangan begitu kita pakai shower ya. Pakai shower langsung pakai sampo. Bisa jadi air yang kita gunakan ini adalah air mutaghayyir, air yang nggak bisa mensucikan. Sama dengan memandikan jenazah juga. Jangan langsung siram, sabun, sampo. Jangan. Kita ratakan dulu. Niatin kita buat mandiin di jenazah. Nawaitu ghusla hadal mayit fardhulillahi ta'ala. Kita mandiin. Ratain semua anggota badannya, anggota tubuhnya biar kena air semua. Ratain semua, belakang kuping, ketek, lipetan perut. Ya, lipetan ini tugas amil ini. Tugas amil, karena amil itu bukan hanya sekedar bungkus, mandiin, bungkus, nyolatin, udah bukan. Akan tetapi pertanggungjawabannya dunia akhirat. Nah kalau misalnya kita ilok tega ya, kita ngantarkan mayat menghadap Allah itu dalam keadaan hadas besar, sama kayak nasuhat tadi. Dosa kita selaku amil. Makanya amil itu yang paling utama itu ada dua faktor. Yang pertama ilmu, dan yang kedua mental. Ya, ilmunya udah bagus, mentalnya jelek ya sama bohong. Ya, takut ada main takut, main takut. Mentalnya bagus, ilmunya nggak ada, ya kayak begitu. Nggak sempurna mandiinnya, dan pertanggungan jawab dia nanti di akhirat. Bukan hanya sekedar mandiin doang, akan tapi ada kaifiat atau tata cara dalam memandikan jenazah. Makanya saya juga sering teman-teman saya yang di Jambatan Mustajaya, saya ajak berunding, saya ajak diskusi bagaimana beliau mengenai, bagaimana beliau ini. Rata-rata, yaudah mandiin aja, siram air, siram sabun. Makanya alhamdulillah sekarang saya ada perkumpulan, jadi sering diskusi, dan insya Allah semua yang ini insya Allah sempurna. Jadi cara memandikannya sama ketika kita mandi wajib, sama ketika kita mandi junub. Karena salah satu yang mewajibkan kita mandi, salah satunya yaitu hati. Walaupun bukan tugasnya mayit, akan tetapi tugas kita selaku orang yang masih hidup, fardu kifayah kita. Bagaimana caranya? Setelah kita niat memandikan mayit, kita basuh. Sebelum kita basuh, kita niatin dulu buat mengistinjakan mayit. Kira-kira mandi dulu atau istinja dulu? Ada kan di sini mandi dulu? Ada kan di sini mandi dulu bersih? Belum boleh. Jadi kita istinjain dulu. Kayak tadi saya udah pernah jelasin dari awal bagaimana cara mengistinjakannya. Nawaitu istinja bihadal mayit lillahi ta'ala. Kita angkat dikit agar kotorannya bisa keluar. Angkat sedikit. Kemudian kita urut. Kemudian kita urut pelan-pelan. Ya, semua Pak kita urut. Kanan, kiri, tengah. Insya Allah sempurna. Ambil itu jangan heran, ntar pasti ada yang keluar bau. Makanya kalau misalnya pakai pemandian yang
yang pemandian di masing-masing ada pemandiannya. Ketika di bagian pantat ini jangan sampai ada busa yang ganjel, nggak keluar. Nah, di apa? Blongin. Maksudnya buat apa? Agar kotorannya keluar. Jadi ditekan, jangan kencang-kencang, bang aja, tekan pelan. Ini ujiannya ambil, ntar keluar kan? Bisa jadi itu nggak apa? Bisa jadi keluarnya bau, bisa jadi keluarnya darah. Itu karena memang masing-masing mayat juga bawa kotorannya masing-masing. Ada yang itu, ada yang ya pokoknya dia keluar kan. Nah, di situ ujian buat kita selaku amil yang menyelenggarakan memandikan jenazah. Setelah dikeluarkan kotorannya, kemudian diistinjakan, cemokin. Duburnya dibersihin. Ingat pakai sarung tangan, jangan polos kayak gini. Pakai sarung tangan, dibersihin semua, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan, baru kemudian kita lihatin mandi. Mandi, sunnahnya bagaimana cara mandinya? Cara mandinya bagian kanan dulu. Ya, bagian kanan dulu. Mana kanan? Itu ya? Iya Pak. Jadi siram kanan dulu Pak. Pakai anu aja. Seram aja. Dan semua rata, semua udah rata tuh. Kaki ininya itu Pak. Jari-jarinya, keteknya kita ratain semua sama air. Kemudian kita miringin. Ya, miring kiri, bagian kanan dulu. Kita semua. Jangan pakai sabun. Cukup air biasa. Karena kalau pakai sabun atau sampo tadi bisa jadi airnya mutagoyur, nggak mensucikan. Setelah rata semua, kemudian sebelah kiri, ya sebelah kiri, ya. Kemudian setelah rata ke kanan, terus sebelah kiri, atasan dulu Pak. Semua tuh belakang kuping semua dipulahin dulu sama air. Dikenakan semua. Nah, setelah udah bersih, jari-jarinya juga bersih, kemudian bagian belakang sebelah kiri. Jadi dimiringin. Nah, miringin kanan, pelan-pelan. Saya tak pakai sakit langsung dari selang. Biasanya dikasih kan dari kain gitu. Sekarang pakai tangan gitu supaya jangan sakit. Kalau langsung ke selang, takut lainnya sakit gitu. Iya, kan pakai selang ini ceritanya. Iya, selang kain. Ya, kita kan gosok Bu. Ya, kita gosok. Pakai apa? Sarung tangan. Saya yang pegang selang ada yang kosong. Iya, tapi gosok pelan-pelan. Dan juga digosok area kemaluan dan juga sela-sela paha. Tuh, biasanya itu yang suka ketinggalan. Tapi ingat pakai sarung tangan, area kemaluan dan juga sela-sela paha. Nah, setelah rapi, ini udah kelar nih mandi wajibnya, baru dibersihin. Pakai sampo, pakai sabun. Seandainya saya mau wuduin dulu, silakan. Entar udah kelar, nggak usah diwuduin. Kan kita kalau mandi wajib begini ya, wudu dulu, kemudian mandi. Ya, gitu. Kalau misalnya khawatir dia batal, karena banyak kan anggota keluarga yang bahasanya main pegang-pegang aja, makanya wuduinnya setelah kelar mandi. Terus tadi udah dimandiin wajib, silakan tuh yang lain pada gosokin. Laki-laki seandainya yang bantuin gosokin, termasuk istrinya, silakan nyampoin bersihin pakai sabun, pakai sampo. Setelah kelar rapi udah bersih semua dah, baru basuhan terakhir pakai kapur barus, kamper kalau kita, daun bidara sama wangi-wangian. Kita basuh dengan basuhan ganjil. Basuhnya terserah, karena ada yang harus dari atas dulu, yang dari bawah juga nggak apa-apa. Yang penting ini mah wangi. Dibasuh. Setelah dibasuh, silakan dibersihin, kemudian diwuduin. Udah wudu, udah rapi.
tinggal dibungkus. Ada yang nanya? Ini gimana? Hah? Wudhu ini sama seperti kita mandi, kita wudhu. Hah? Coba diguyur aja kalau mau. Iya, silakan. Umur-umurnya mewakili umur. Iya. Kalau misalnya saya bagaimana cara mandiin, cara wudhuin, saya tanya, fardu wudhu ada berapa? Fardu atau rukun wudhu ada berapa? Ada. Nah, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam kayak gitu udah cukup. Udah sama kayak kita biasanya kita nih mau sholat kita wudhu niat, nggak usah cuci tangan, niat muka, tangan, kepala, kaki itu udah. Selama rukunnya terpenuhi, wudhunya sah. Kayak gitu. Jadi kayak bapak tanya bagaimana itu mulutnya? Seandainya contoh gimana? Iya. Ada yang gini, nggak dibasuh juga apa? Karena itu hanya sunnah. Yang wajibnya, yang rukunnya itu 6. Tapi jangan salah, ambil juga yang udah biasa banget, yang udah sering banget nguduin ini mayat. Tergantung bagaimana kelakuan ini mayat. Kalau mayitnya emang jarang sholat, bahkan mayitnya nggak pernah sholat, bisa jadi salah mulu tuh. Lupa, iya begitu kita basuh tangan bismillah itu doa Rabbana agama itu beda langsung ini kasih tangan Pak. Ya Allah, salah lagi, ganti lagi, lupa terus. Sampai saya nanya ini amalan apa sih mayit? Sholat. Ya, maka pelajaran buat kita sesuatu itu tergantung daripada amal kita. Kalau kita rajin udah masih rajin sholat, insya Allah diurusin itu gampang. Bukan saat hidup doang gampang. Akan tetapi ketika beliau meninggal pun gampang diurusinnya. Saya udah bahasanya kalau mau cerita udah hanya banyak nemuin hal-hal yang ganjil ketika ngadain kegiatan seperti ini. Ada yang lain ya? Kalau membersihkan gigi di sini kan katakan membersihkan gigi itu bagaimana? Mandi. Itu kalau membersihkan gigi itu sebenarnya ketika pertama mandi. Gigi, telinga, ya dibersihin. Dibersihin semua pertama mandi. Giginya disikat. Disikat nggak usah Bu. Cuma kita airin pakai jahit udah kayak gitu doang. Nggak usah harus disikat, apalagi coba satu-satu. Ya. Kalau jenazahnya perempuan sambil mandi, kan kalau perempuan rambut kepalanya belum panjang, pakai helai dulu. Jadi kalau misalnya rambutnya perempuan itu kan kayak bapak tadi panjang gitu. Ya, tadi diterangkan oleh Ustaz Yuda, seandainya perempuan rambutnya panjang, dikepang 3 gitu, dikepang 3. Lalu bagaimana sandal basah gitu ya? Kalau cara mandi biasanya kita ada 2 kain. 2 kain memang sengaja. Yang pertama kain itu buat ngelap, ya. Yang pertama buat ngelap, buat ngeringin. Kita tutup kain badannya sama kain, terus kita tek gitu ya. Setelah itu tutup lagi dengan kain yang baru, yang ini ditarik. Jadi yang kain baru itu masih kering, gunanya buat menutupi aurat mayit. Kain pertama buat ngilangin air atau ngeringin air yang ada di badan. Itu Pak. Jadi rambutnya ini gak usah pakai kayak gitu, cukup kita pakai kain. Insya Allah Pakai helai dikeringin, habis dikeringin dicatok. Ya, ada lagi yang nanya? Kan kalau laki-laki
Yang penting selama itu buat uang-uangnya silakan. Parfum selama bukan alkohol. Ada lagi? Udah cukup? Udah ya Bu, Pak? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Untuk urusan melatin, taruh besar ya, ya. Udah Ibu dimandiin, dibungkus, dikantin, sama nanti kuburan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat, khusus buat diri saya pribadi dan juga pada hari ini sekalian. Jadi saya kurang lebih maaf kepada saya benar malam kiranya Allah maaf yang seluas-luasnya. Allah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi